Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan sedikit materi tentang kesalahan dalam berpikir. Mata kuliah Ilmu Mantik A, dosen pengampu Ridho Riyadi MPDI. Nah, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari yang pertama yaitu saya, Mafiratul Janah NIM 2619005. Yang kedua, Afiatul Maula NIM 2619013. Dan yang ketiga yaitu Intan Nur Zakia NIM 2618045. Nah, bab yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian kesalahan berpikir yang akan dijelaskan oleh Intan Nur Zakia. Yang kedua mengenai macam-macam kesalahan berpikir yang akan dijelaskan oleh Afiatul Maula. Dan yang ketiga, sebab-sebab terjadinya kesalahan berpikir yang akan dijelaskan oleh Mafiratul Janah. Nah, yang pertama mengenai pengertian kesalahan berpikir yang akan dijelaskan oleh Intan Nur Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Zakiah dengan NIM 2618045. Di sini, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian kesalahan dalam berpikir. Sebelum kita melihat pengertian kesalahan dalam berpikir, kita lihat pengertian dari kesalahan sendiri. Fallacy atau kesalahan adalah pemikiran yang menyesatkan. Menyesatkan nampaknya benar, tetapi sebenarnya tidak. Pengertian kesalahan juga dapat diterapkan pada setiap aksi akal budi yang tidak sah. Karena sebenarnya kesalahan itu disebabkan tidak mematuhi hukum-hukum atau aturan pemikiran. Jadi dapat disimpulkan, arti dari kesalahan dalam berpikir ialah kekeliruan penalaran yang disebabkan pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan-susunan dan penggunaan bahasa serta penekanan kata-kata yang secara sengaja atau tidak, pertautan atau asosiasi gagasan yang tidak tepat. Perkenalkan nama saya Afiatul Maula NIM 2619013. Saya akan menjelaskan macam-macam kekeliruan berpikir. Kekeliruan formal. Yang pertama, fallacy of four terms. Kekeliruan karena menggunakan 4 terms. Kekeliruan berpikir karena 4 terms dalam silogisme ini terjadi karena terms penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan diharuskan hanya terdiri dari 3 terms. Misalnya, semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi, menjual barang di bawah harga tetangganya diancam hukuman. 2. Fallacy of undistributed middle. Kekeliruan karena 2 term penengah tidak mencakup. Kekeliruan berpikir karena tidak satu pun dari kedua term penengah mencakup, seperti orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. 3. Fallacy of illicit process. Kekeliruan karena proses tidak benar. Kekeliruan berpikir karena term premis tidak mencakup, tetapi dalam konklusi mencakup. Contohnya, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata. 4. Fallacy of two negative. Kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Kekeliruan berpikir karena mengambil kesimpulan dari 2 premis negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi.
Contohnya, tidak satu pun drama yang baik mudah dipertontonkan. Tidak satu pun drama Shakespeare mudah dipertontonkan. Maka semua drama Shakespeare adalah baik. B. Kekeliruan informal. Yang pertama, fallacy of hasty generalization. Kekeliruan berpikir karena tergesa-gesa membuat generalisasi, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga kesimpulannya ditarik melampaui batas lingkungannya. Yang kedua, fallacy of circular argument. Kekeliruan karena menarik konklusi dari satu premis, kemudian konklusi tersebut dijadikan sebagai premis, sedangkan premis semula dijadikan konklusi pada argumen berikutnya. Yang ketiga, fallacy of begging the question. Kekeliruan berpikir karena mengambil konklusi dari premis benarnya harus dahulu dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, fallacy of forward hypothesis. Kekeliruan berpikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan. Oke, yang selanjutnya yaitu yang C, sebab-sebab terjadinya kesalahan berpikir. Nah, sebab terjadinya kesalahan berpikir itu yang pertama yaitu premis-premis argumentasi yang salah. Nah, di mana premis-premis itu telah ditetapkan sebagai objek yang diketahui. Nah, jadi premis itu kan merupakan teori baru ya atau pangkal pikiran. Nah, jadi kalau salah otomatis terjadi kesalahan berpikir. Nah, kemudian yang kedua disebabkan oleh sistematika, format, dan muatan argumentasi yang salah, argumentasi atau pernyataannya. Nah, begitulah mengenai materi dari kelompok 13 ini yang kami bahas. Selanjutnya, terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.